Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, balik lagi di Rio Sport Channel. Oke, kita lanjutkan ke pekan selanjutnya, yang di pekan ke-32. Kita akan bahas sebuah prediksi pertandingan antara Persib Bandung kontra Dewa United. Nah, yang jadi pertanyaan dan perhatian tentu adalah di mana laga ini akan digelar, atau apakah laga ini bisa digelar atau tidak. Kenapa demikian? Karena kita tahu yang main kali ini adalah Persib Bandung, dan tentu saja kita tahu ketika Persib main biasanya ini akan dipersulit soal venue dan izin. Nah, laga ini apakah bisa dihadiri penonton atau tidak ya? Dan juga bagaimana persiapan kedua tim ini dalam menyongsong laga kali ini. Kita akan bedah satu persatu di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lihat semua persiapan kedua tim ini, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya cukup gampang, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah prediksi selengkapnya Rio Sport. Persib Bandung akan kembali mengais asa dalam menuntaskan Liga 1 musim ini. Meskipun gelar juara sudah sangat tipis untuk diraih, tapi bukan berarti Persib harus menyerah. Kali ini Persib harus meneruskan asa itu dengan menghadapi tim baru asal Tangerang Selatan, yakni Tangsel Warrior Dewa United. Tentu saja yang jadi pertanyaan, apakah laga ini bisa digelar atau tidak? Apakah laga ini bisa dihadiri penonton atau tidak? Dan di manakah laga ini digelar? Gitu kan? Agak aneh ya. Kenapa setiap Persib mau main sebagai tim tuan rumah selalu saja itu masalahnya? Padahal kan Persib bikin ulah enggak, merugikan klub lain pun tidak. Tapi ya itulah anehnya. Bahkan yang lebih aneh lagi, masih ada aja loh yang mengatakan belain Persib mulu, kayak Persib doang yang dijolimin, selalu nyalahin federasi dan orang lain. Kami sih nggak bisa nyalahin ya orang yang ngomong kayak gitu, soalnya yang ngomong kayak gitu tuh belum ngerasain langsung sih. 1 bulan sebelum pertandingan, pihak Persib tuh udah datengin tuh langsung ke stadion yang akan ditunjuk. Tapi tahu nggak apa jawaban pengurus stadion itu? Kata pengelola stadion sih gini nih, kita sih oke-oke aja, kan tergantung pihak polisi ngizinin apa enggak. Lalu berangkatlah ke pihak Polri, dan apa kata Polri? Laporan kami terima dan kami akan tinjau ini dan diskusikan dengan operator liga. Tapi apa jawaban operator liga atau PT LIB? Kita akan evaluasi segala kemungkinannya dulu, koordinasi dulu dengan pihak keamanan dan pengelola stadion. Ngerti kan sekarang? Dilempar ke sana ke sini cuy. Dan itu bukan 1 atau 2 kali saja, tapi hampir di setiap Persib mau jadi tuan rumah loh. Untuk laga ini sendiri, Persib udah daftarin Pakansari sebagai venue. Tapi lagi-lagi, jangankan bisa tahu bisa dihadiri penonton atau tidak, bahkan izin pun belum diterbitkan. Tapi masa sih nggak boleh dihadiri penonton? Kan ini bukan laga rival. Boboto dan anak Dewa, ya sebutan dari supporter Dewa United, nggak pernah ada masalah tuh. Tapi ya kita lihat nanti. Kalau klub lain itu H-3 udah dikasih tahu main di mana dan ada supporternya atau tidak. Beda kalau Persib mah ya. Oke, balik lagi ke pertandingan ini. Di laga ini tekanan paling berat tentu dirasakan oleh Persib Bandung. Pasalnya meskipun sudah sulit jadi juara, tapi Persib masih harus dituntut tetap fight di tengah banyaknya pemain yang hilang dan badai cedera. Sementara bagi Dewa United sudah tak ada beban karena tak ada degradasi dan mereka pun posisinya aman. Jadi ya mereka nyantai-nyantai aja. Ditambah Persib selalu kesulitan jika hadapi tim yang bermain pragmatis alias full bertahan. Buktinya di pertemuan pertama saja Persib susah payah mencari gol penyama kedudukan yang akhirnya pertandingan berakhir 1-1 kala itu. Inilah yang membuat beban Persib terasa semakin berat, apalagi di akhir-akhir kompetisi seperti sekarang ini, di mana rumor transfer bertebaran yang sedikit banyaknya akan mengganggu mental para pemain. Di 5 pertandingan terakhir, Persib alami 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 kali kekalahan.
Sementara Dewa United di 5 pertandingan terakhir raih 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 3 kali kekalahan. Di laga terakhir, Persib ditahan imbang 2-2 oleh Persebaya, sementara Dewa United di laga terakhir ditekuk Barito Putra dengan skor 1-2. Nah, lalu bagaimana sih kondisi para pemain di kedua tim ini dan ada siapa saja pemain yang absen? Yuk kita intip. Di kubu Persib Bandung, aura kesedihan masih terasa di kubu Persib meskipun baru rayakan hari jadinya yang ke-90. Sepanjang sejarah baru kali ini Persib rayakan ulang tahun tapi dalam suasana yang sedikit sedih dan sangat sederhana. Tak ada perayaan apapun. Selain karena tim Persib tengah dalam penurunan performa, ada petinggi Persib yang tengah sakit. Jadi istilahnya daripada hura-hura lebih baik berbagi dengan yatim piatu dan fakir miskin. Dengan harapan doa dari mereka akan jadi penambah kekuatan bagi Persib. Pelatih Persib Luis Mia mengatakan kendala terbesar dia saat membesut Persib adalah membangun mental para pemain. Karena menurut Mia, para pemain Indonesia khususnya Persib adalah mindset yang salah yang ada di pikiran, dan ini sudah melekat pada otak para pemain Indonesia sejak dulu. Lalu mindset atau pikiran apa sih itu? Hal itu adalah jika lawan tim besar grogi, tapi kalau lawan tim kecil anggap remeh. Hal inilah yang mau Luis Mia rubah dari para pemain Indonesia. Iya juga sih, biasanya kan orang Indo mah kalau lawannya tim kuat grogi, terus kalau kecolongan jadi down. Terus kalau lawannya tim lemah ngeremehin, tapi giliran kecolongan emosi, gerasa krusuk, terus permainan jadi acak-acakan karena nggak terima. Hal inilah yang mungkin jadi salah satu penyebab Luis Mia ini. Tar dulu nih, kemarin ada yang ngomong nih, ada yang komen gini nih, Mila bang bukan Mia. Iya sih, tulisannya Luis Milla. Tapi kalau orang Spanyol itu dibacanya bukan Luis Milla, tapi Luis Mia. Tapi ya sudahlah, sama aja toh. Harap maklum aja lidah orang Indonesia mah. Nah, hal inilah yang mungkin jadi salah satu penyebab Luis Mia ini belum tahu apakah akan tetap di Persib atau tidak nih musim depan. Menghadapi Dewa United, kita belum tahu apakah 3 pemain timnas sudah berangkat ke TC Timnas atau belum. Pasalnya TC Timnas ini dimulai Senin besok, pas bertepatan dengan laga ini digelar. Pihak Persib sendiri minta 3 pemain ini bisa main dulu lawan Dewa United, tapi yang nggak tahu deh diizinkan atau tidak. Tapi yang pasti, yang jelas ya, skuad Persib tetap tak akan full ya. Daisuke Sato dipastikan akan absen karena akumulasi kartu, bahkan sampai 2 pertandingan ke depan karena pulang ke Filipina. Ditambah yang cedera pun belum pulih. Begitupun dengan 2 pemain lain, yakni Kakang Rudianto dan juga Robby Darwish yang kabarnya dipanggil ke TC Timnas untuk jalani pemusatan latihan untuk Piala Dunia U20. Tapi itu pun kabarnya sama, pihak Persib masih mencegah dulu 2 pemain ini untuk berangkat. Jadi mau nggak mau Luis Mia akan tetap memutar otak untuk mengatasi hal ini. Melawan Dewa United bukanlah hal mudah. Pasalnya kita tahulah Persib selalu kesulitan jika berhadapan dengan tim-tim yang pragmatis atau bertahan full ya. Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung. Ingat, ini cuma prediksi lo ya. Di bawah Mistar ditempati oleh Teja Paku Alam. Trio center back kemungkinan ditempati oleh Nick Wipers, Ahmad Jufrianto, dan Kakang Rudianto. Back kiri kemungkinan ditempati oleh Rezaldi Hehanusa, dan back kanan jika Hen belum kembali maka akan ditempati oleh Freds Butuan. Duet jangkar jika Klok dan Kambuaya tak bisa diturunkan otomatis akan diisi oleh Deddy Kusnandar dan Robby Darwish. Itu pun jika Robby Darwish tak dipanggil ke timnas. Sisi sayap akan ditempati oleh Ciro Alves dan Beckham Putra. Sementara ujung tombak tetap ditempati oleh David Da Silva, dan berikut formasinya. Sementara di kubu Dewa United, pelatih Jan Olde Rickering mengaku antusias menghadapi Persib Bandung. Pasalnya menurut Ian, Persib adalah tim bagus dan bisa melawan tim yang disebut Barcelonanya Indonesia adalah sebuah kebanggaan. Ya, Jan Olde pernah bilang Persib adalah Barcelonanya Indonesia dengan gaya mainnya mirip dengan Barcelona. Meskipun tak akan mudah menghadapi Persib, tapi keyakinan tetap ada bagian. Apalagi kondisi Persib tengah down dan tertekan. Kekalahan di laga terakhir kontra Barito memang disesali oleh pelatih asal Belanda ini karena seharusnya menurut Ian, Dewa United tak alami kekalahan.
Tapi kelengahan lini belakang yang membuat Barito Putra bisa cetak 2 gol ke gawang M. Natsir. Maka dari itu, Yan akan kemungkinan merubah sedikit rotasi lini pertahanannya. Menghadapi Persib Bandung, satu pemain yakni Egy Maulana Fikri dipastikan dipanggil ke timnas, tapi kabarnya akan ditahan dulu hingga laga ini digelar. Sementara satu pemain asing yang sempat absen di laga sebelumnya, yakni Karim Rossi, kali ini sudah bisa dipastikan tampil di laga ini. Meskipun tak punya target apa-apa lantaran sudah tak ada degradasi, tapi Dewa United tak mau begitu saja menyerah pada perlawanan Persib Bandung. Dan berikut prediksi susunan pemain Dewa United. Di bawah Mistar ditempati oleh M. Natsir. Duet center back ditempati oleh Ahmad Faris dan Risto Mistrevski. Bek kiri Friendly Saputra dan bek kanan Dias Angga. Duet jangkar ditempati oleh Ihsan Kurniawan dan Teofilo. Sisi sayap ditempati oleh Rangga Muslim dan Ramai Rumakik. Sementara ujung tombak ditempati oleh Karim Rossi yang ditopang oleh Majed Osman. Dan berikut formasinya. Laga Persib Bandung kontra Dewa United ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Senin 20 Maret 2023 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Pakansari, Bogor. Oke, mungkin itu saja prediksi singkat kita, analisis singkat kita ya tentang jalannya laga kali ini dan seperti apa persiapan kedua tim ini di laga antara Persib Bandung kontra Dewa United. Nah, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.